Selamat menyaksikan dan memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusnul Fatimah dengan NIM akhir 047 Provinsi Agribisnis Angkatan 2021. Nah, di sini saya akan mempraktekkan cara menganalisis data menggunakan analisis conjoin dengan menggunakan SPSS. Nah, yang pertama yaitu kita membuat stimulinya terlebih dahulu. Yang pertama kita buka folder untuk membuat folder khusus analisis. Nah, seperti di sini MKB2. Nah, untuk yang selanjutnya kita buka SPSS. Nah, di sini sudah terbuka. Yang pertama kita klik data terlebih dahulu, lalu orthogonal design, yaitu untuk mendaftarkan semua atribut dan level. Nah, di sini faktor name-nya ini atribut yang akan kita masukkan. Nah, di sini saya mempunyai 4 atribut. Yang pertama ada rasa. Nah, di faktor label ini bisa ditulis keterangannya seperti rasa susu kedelai. Kalau kita add, untuk yang kedua atributnya yaitu harga. Faktor labelnya bisa ditulis harga susu kedelai. Untuk yang ketiga ada kemasan. Yang terakhir yaitu penyajian. Nah, di sini atributnya sudah saya masukkan semua. Nah, sekarang mendaftarkan levelnya. Kita bisa klik rasa, lalu devis sales. Nah, ini satu. Yang pertama ada levelnya original. Yang kedua coklat. Yang ketiga ada strawberry. Nah, jika sudah, klik continue. Untuk harga juga sama, masukkan levelnya, ada harga kurang dari 5.000. Yang kedua ada lebih dari 5.000. Ini untuk kemasannya juga sama. Untuk kemasan yang pertama ada plastik. Yang kedua ada botol. Nah, untuk yang penyajian ini, yang pertama ada dingin, dan level kedua ada. Nah, setelah semua didaftarkan, lalu kita klik new data file, lalu kita simpan di file tadi yang di sini di MKB. Nah, kita bisa nama yaitu stimulus susu kedelai. Lalu oke. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa stimuli yang terbentuk ada 8 stimuli. Nah, karena tadi sudah di save, bisa kita lihat di filenya. Nah, dari di MKB2. Nah, di sini sudah tersimpan. Nah, ini merupakan stimulinya.
Dari stimulus ini nanti akan menjadi pertanyaan atau kombinasi-kombinasi yang akan dibuat kuesioner untuk diisi oleh responden. Nah, baik, selanjutnya adalah mengcopy data dari Excel ke SPSS. Nah, data di Excel ini merupakan data hasil kuesioner penyebaran dengan stimuli-stimuli yang sebelumnya sudah saya buat. Nah, di sini sudah ada data hasil kuesioner yang sudah saya sebar. Di sini ada 25 responden dengan berbagai kalangan usia yang memilih selera dari mereka sendiri terhadap susu kedelai. Nah, untuk memudahkan memasukkan data ke SPSS, ini datanya saya olah terlebih dahulu. Nah, ini adalah data olahan yang tentunya akan kita copy ke SPSS biar lebih memudahkan. Nah, ini bisa kita copy ke sini, lalu kita masukkan ke SPSS. Nah, kita bisa paste. Nah, setelah muncul seperti ini, kita ke variable view untuk mengganti variabel name-nya. Yang pertama, kita bisa ganti responden karena ini respondennya. Untuk yang bawah ini, P1 sampai yang terakhir yaitu P8. Nah, dari P1 sampai P8 ini merupakan kombinasi atribut-atribut atau stimuli-stimuli yang kemarin atau sebelumnya kita pernah buat. Nah, jika sudah seperti ini, kita ke data view lagi. Nah, di sini sudah merupakan penilaian, hasil dari penilaian. Ini bisa kita save. Pastikan save-nya itu sama seperti kita men-save stimuli kemarin atau stimulus. Tanya sama karena nanti akan mempengaruhi dari tahap sintaks. Ini bisa kita tulis penilaian, lalu kita save. Nah, jika dirasa sudah tersimpan penilaian, kita kembali lagi ke pertama sini. Lalu kita akan pergi ke file, ke new. Nah, lalu kita akan ke save. Nah, baik di sini muncul pengadaan bisa tulis yang pertama conjoin, lalu plan. Ini sesuaikan dengan penyimpanan dari file stimulimu. Nah, untuk yang sini ada data. Nah, data ini merupakan penyimpanan dari penilaian.
Yang selanjutnya ada skor. Skor merupakan atribut yaitu P1. Yang selanjutnya ada subjek. Subjek ini merupakan responden. Yang selanjutnya ada faktor. Faktor adalah atributnya. Dan yang terakhir yaitu print. Nah, ini bisa kita koreksi lagi, pokoknya sampai benar, biar hasilnya nanti muncul. Nah, jika dirasa sudah benar, kalau kita kelar. Nah, ini merupakan output dari hasil analisis konten. Bisa kita lihat di sini ada subjek 1 sampai 25. Ini merupakan hasil dari responden, penilaian responden. Nah, sampai yang terakhir ini ada overall yang merupakan utilities keseluruhan, importance keseluruhan, dan correlation keseluruhan. Nah, bisa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusnul Khotimah dengan NIM akhir 047 program studi agribisnis kelas A. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari mini riset saya terhadap pembelian susu. Nah, baik, di sini judulnya yaitu analisis preferensi konsumen dalam membeli produk susu kedelai. Untuk subbab pembahasannya ada 6, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua metode penelitian, yang ketiga hasil dan pembahasan, yang keempat kesimpulan dan saran, yang kelima daftar pustaka, dan yang keenam adalah lampiran. Nah, ini pendahuluan. Alasan memilih komoditas kedelai. Kedelai merupakan salah satu komoditas pertanian yang menjadi sumber pendapatan bagi petani di daerah-daerah sentra produksi kedelai dan dapat diolah menjadi berbagai macam produk, baik itu produk fermentasi maupun non-fermentasi. Nah, untuk yang fermentasi ini ada tempe dan kecap. Nah, untuk yang non-fermentasi ada tahu dan susu kedelai. Nah, susu kedelai merupakan salah satu produk yang berbahan dasar kedelai yang mudah ditemui dan dapat dikonsumsi oleh semua kalangan. Kandungan gizi dari susu kedelai sendiri juga sangat baik, sama bagusnya dengan hasil susu perahan, sehingga banyak orang yang tertarik atau menyukai susu kedelai ataupun yang menjualnya. Nah, permasalahan dari penelitian ini yaitu sekarang ini penjualan susu kedelai rata-rata tidak stabil dan cenderung menurun karena disebabkan oleh kurangnya inovasi dalam penjualan susu kedelai, sehingga konsumen merasa bosan karena variasinya itu-itu saja.
Nah, dari permasalahan tersebut, maka peneliti ingin mengetahui preferensi konsumen, apa saja atribut yang lebih disukai. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, menganalisis preferensi konsumen dalam membeli susu kedelai. Dan yang kedua yaitu menganalisis atribut yang paling penting dalam keputusan pembelian susu kedelai. Nah, untuk manfaatnya sendiri yaitu dapat memberikan preferensi konsumen dalam membeli susu kedelai. Dan yang kedua yaitu dapat membantu pengusaha susu kedelai untuk menyediakan produk susu kedelai yang diinginkan konsumen, sehingga dapat meningkatkan penjualan mereka. Nah, selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Di sini ada sumber data yaitu dari data primer dari pengisian kuesioner oleh 25 responden dan penentuan respondennya berdasarkan umur yaitu semua kalangan. Nah, untuk analisis datanya sendiri yaitu menggunakan analisis conjoint dengan menggunakan bantuan software SPSS versi 25. Dan ada 4 atribut yang diteliti dan masing-masing memiliki level. Nah, di sini sudah ada atribut dan levelnya. Yaitu yang pertama ada rasa dengan level original, coklat, dan stroberi. Yang kedua ada atribut harga dengan level kurang dari 5.000 dan lebih dari 5.000. Untuk kemasannya sendiri, levelnya ada plastik dan botol. Untuk atribut penyajian, levelnya ada dingin dan hangat. Nah, untuk selanjutnya adalah hasil dan pembahasan dari analisis conjoint yang tadi sudah dipraktekkan sebelumnya. Nah, yang pertama yaitu korelasi keseluruhan. Pada tabel di sini bisa kita lihat bahwa hasil dari prediktif akurasi pada peringkat persen dan kendal tahu sebesar 0,000 dan 0,001. Pada hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penelitian ini dianggap valid karena angka prediktif akurasi pada peringkat persen dan kendal tahu memberikan hasil yang signifikan, yaitu lebih kecil dari taraf kesalahan, yaitu sebesar 0,05. Nah, sedangkan pada nilai persen R menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan antara preferensi konsumen terhadap susu kedelai dengan atribut rasa, harga, kemasan, dan penyajian. Dengan kata lain, preferensi konsumen sebesar 96,2% dipengaruhi oleh kombinasi atribut yang ada di dalam kuesioner. Sedangkan sisanya 3,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang selain pada model. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada utilitas keseluruhan. Nah, utilitas atau utilitas ini bisa dilihat pada tabel. Nah, pada hasil penelitian ini, nilai utilitas dari masing-masing level atribut hasil analisis conjoint dapat dilihat pada tingkat atribut rasa, bahwa konsumen lebih menyukai susu kedelai rasa coklat. Di sini bisa kita lihat bahwa yang positif itu rasa coklat dengan harga kurang dari 5.000. Nah, di sini bisa dilihat yang positif yaitu kurang dari 5.000. Nah, untuk kemasannya sendiri, konsumen lebih menyukai kemasan botol. Sini bisa kita lihat yaitu positif 0,115. Dengan penyajian dingin. Nah, dengan penyajian dingin ini bisa kita lihat di sini ada 0,135. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu importance value keseluruhan. Nah, dari tabel ini, dari hasil analisis conjoint ini, dapat diperoleh hasil kepentingan
masing-masing atribut mulai dari peringkat terendah sampai dengan peringkat yang tertinggi yang menjadi pertimbangan preferensi konsumen susu kedelai. Nah, tingkat atribut dengan nilai kepentingan paling tinggi dengan nilai 35,306 merupakan atribut rasa. Nah, bagi konsumen, rasa merupakan atribut dalam menentukan mereka membeli susu kedelai atau tidak. Selanjutnya, atribut penyajian susu kedelai merupakan atribut dengan nilai kepentingan kedua. Lalu, kemasan juga mempengaruhi konsumen dalam membeli susu kedelai. Nah, atribut yang dianggap konsumen kurang penting adalah harga. Di sini bisa dilihat bahwa nilainya terendah sendiri. Konsumen tidak melihat harga susu kedelai, apakah itu kurang dari 5.000 ataupun lebih dari 5.000. Sebagai atribut yang penting dalam mempengaruhi mereka membeli susu kedelai. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulan pada penelitian atau mini riset pada susu kedelai ini adalah yang pertama, terdapat keterkaitan antara preferensi konsumen terhadap susu kedelai dengan atribut rasa, harga, kemasan, dan penyajian. Dengan kata lain, preferensi konsumen sebesar 96,2% dipengaruhi oleh kombinasi atribut yang ada di dalam kuesioner. Sedangkan sisanya 3,8% dipengaruhi oleh faktor lain selain ada pada kuesioner. Nah, yang kedua adalah konsumen lebih menyukai susu kedelai rasa coklat dengan harga kurang dari 5.000. Kemasannya botol dan disajikan dalam keadaan dingin. Nah, untuk yang ketiga yaitu atribut susu kedelai yang paling penting menurut konsumen yaitu ada pada rasa, lalu yang kedua ada penyajian, yang ketiga ada kemasan, dan yang terakhir adalah harga. Jadi, rasa merupakan atribut yang paling penting dalam menentukan mereka membeli susu kedelai atau tidak. Selanjutnya ada saran. Nah, saran yaitu diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan preferensi konsumen dalam memilih atau membeli susu kedelai. Yang kedua yaitu diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat membantu pengusaha susu kedelai untuk menyediakan produk susu kedelai yang diinginkan konsumen, sehingga diharapkan dapat meningkatkan penjualannya. Nah, ini adalah daftar pustaka yang menjadi rujukan untuk membuat mini riset ini. Nah, yang terakhir ada lampiran. Nah, di sini yang pertama yaitu hasil kuesioner. Di sini sudah ada hasil dari kuesioner, yaitu dari 25 responden. Yang kedua adalah stimuli atribut susu kedelai. Nah, ini stimuli yang sebelumnya sudah dibuat. Ada 8 stimuli. Nah, untuk yang terakhir ada output hasil analisis conjoining. Nah, ini merupakan output dari keseluruhan ada utilitas, important value, dan correlation dari keseluruhan responden. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.